Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Fadlian Najib Aprilian dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia dengan NIM 200603110072. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi fisika dasar 1 yaitu dinamika. Bentar, kita dulu. Bentar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dinamika gerak dan hukum Newton. Nah, pembahasan kali ini pasti sudah pernah dipelajari pada tingkatan sebelumnya, baik itu tingkatan sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama, SMA atau SMP. Nah, jadi saya rasa untuk dinamika gerak dan hukum Newton ini tentu saja sudah tidak asing lagi buat kita, terutama mendengarkan Newton ini, karena kita ketahui Newton ini adalah seorang ilmuwan yang familiar. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, dalam dinamika gerak tentu saja kita membahas konsep gaya. Pembahasan pertama kita mengenai konsep gaya. Nanti kita melihat bagaimana sih gaya itu bisa berlaku terhadap suatu benda. Kemudian yang kedua kita memiliki hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, jadi Newton ini memiliki 3 hukum di pembahasan dinamika gerak ini. Jadi tentu saja harus kita pahami bahwa hukum 1, 2, 3 ini saling berkaitan satu sama lain. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep gaya. Nah, di konsep gaya ini pertanyaan kita, mengapa benda dapat bergerak? Nah, kita lihat pada gambar di samping bagaimana pada kisahnya Sir Isaac Newton ini waktu dulu itu dikisahkan ketika beliau sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh, dan kemudian beliau terinspirasi dari peristiwa tersebut dan dijadikannya sebagai sebagai suatu fenomena yang baru pada masanya. Nah, balik lagi mengapa benda bisa bergerak. Yang pertama, tentu saja kita ketahui bahwa apel ini posisi awalnya adalah diam. Kemudian apel ini terdapat kecepatan yang kemudian berubah menjadi kecepatan. Kemudian dengan adanya kecepatan akan menyebabkan berpindah posisi suatu benda yang sudah mengenal delta R, kemudian dalam selang waktu tertentu. Jadi setiap jarak itu memiliki selang waktu yang berbeda-beda. Kemudian di sini kita bahas percepatan menyebabkan benda bergerak. Nah, tentu saja bahwa percepatan itu menyebabkan benda bergerak karena gaya yang menimbulkan sebuah kecepatan. Maka bisa disimpulkan gaya lah yang menyebabkan benda dapat bergerak. Gitu ya. Jadi dari mulainya bendanya diam, kemudian dikenakan gaya, lalu gaya tersebut menyebabkan terjadinya sebuah percepatan. Kemudian dari percepatan itu timbul menjadi kecepatan. Kemudian dengan adanya kecepatan, maka akibatnya akan berpindah posisi dalam selang waktu tertentu. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita masuk ke pembahasan kedua tentang konsep gaya. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa gambar tersebut adalah gaya tarik pegas. Nah, gaya tariknya ini arahnya horizontal. Nah, kemudian di bawahnya sini ada gaya tarik juga, namun arahnya agak menyerong ke atas. Kemudian di sini ada seorang pria yang sedang menendang bola, yaitu berarti gaya dorong yang diberikan. Kemudian di sini ada gaya volume, gaya tarik menarik, gaya volume juga berhubungan dengan
dinamika gerak, kemudian di sini juga ada gaya magnet. Nah, kita baca di sini bahwa hubungan antara gaya dan percepatan itu dijelaskan di dalam mekanika Newton. Jadi mekanika Newton ini menjelaskan tentang hubungan antara gaya dan percepatan gitu. Kemudian mekanika Newton tidak berlaku untuk semua situasi. Jadi hanya situasi-situasi tertentu yang bisa termasuk ke dalam mekanika Newton. Nah, kemudian mekanika Newton, apa sih itu mekanika Newton? Nah, mekanika Newton itu adalah kajian Newton tentang gerak yang tentu saja dijelaskan melalui hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, jadi hukum 1, 2, 3 Newton ini termasuk mekanika Newton. Gitu. Jadi termasuk ke dalam mekanika Newton. Nah, kita masuk ke hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, yaitu nih kita baca, kita perhatikan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, tidak akan berubah atau benda tidak akan mengalami percepatan. Benda tidak mengalami percepatan. Maka apabila kita melihat suatu bola, apabila bola tersebut posisi awalnya diam, maka bola tersebut akan selamanya diam sampai bola tersebut kita temukan gaya gitu. Baik itu gaya dorong ataupun gaya tarik. Nah, sebaliknya jika posisi awal bola tersebut adalah bergerak, nah maka selamanya pula bola itu akan bergerak sampai ada gaya lain yang bisa merubah gaya sebelumnya gitu. Nah, namun momen seperti itu sulit atau bahkan tidak mungkin kita bisa ditemukan di bumi karena hal tersebut hanya bisa dilakukan di ruang hampa atau ruang yang tidak ada gesekan udara. Nah, kemudian hukum 1 Newton itu biasa disebut dengan hukum kelembaman. Nah, yang tadi nih, hukum kelembaman itu apa sih? Hukum kelembaman itu adalah hukum yang membahas tentang kecenderungan benda untuk mempertahankan kedudukannya. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa apabila bola yang diam akan selamanya diam sampai ada gaya yang terkena kepada benda tersebut. Nah, hukum Newton berlaku pada kerangka inersia gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hukum 1 Newton dapat ditulis dengan formulasi matematis yang dibaca sigma F sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi resultan gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan hasil kali massa benda dan percepatannya. Nah, tadi kita lihat bahwa di sini percepatan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, di sini kita bisa ambil analogi seperti ini. Apabila seorang pemain golf, apabila ia menembakkan golfnya, menembakkan bola golf dengan sticknya, maka apa yang akan terjadi? Tentu saja bola golf itu akan terlempar, ya kan? Nah, ketika gaya yang sama namun dilakukan pada benda yang berbeda, yang artinya benda tersebut memiliki massa yang lebih besar daripada bola golf. Contoh, bola sepak. Nah, dengan gaya yang sama, dengan gaya yang sama yang dikenakan pada bola golf, maka tentu saja hasilnya akan berbeda. Percepatan yang dihasilkan akan berbeda dengan percepatan yang dihasilkan akan berbeda dengan bola golf tentu saja. Karena apa? Karena adanya massa di sini, karena adanya massa benda yang berbeda. Karena perbedaan massa benda tersebut akan mempengaruhi percepatan dari benda yang terkena gaya. Jadi bagaimana dikatakan bahwa percepatan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa di situ. Jadi ketika massa semakin besar, maka percepatan yang dihasilkan semakin kecil, dan sebaliknya ketika massa benda kecil, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin tinggi atau semakin besar. Gitu ya. Hukum 2 Newton ini biasa disebut dengan hukum resultan gaya. Jadi
Kalau tadi hukum 1 Newton biasa disebut dengan kelembaman. Kalau hukum 2 Newton biasa disebut resultan. Oke, kita selanjutnya masuk ke hukum 3 Newton. Sedikit sekali untuk pembahasan hukum 3 Newton ini, konsep utamanya kita bahas dari pengertiannya atau bunyinya. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika dua benda berinteraksi, gaya pada kedua benda yang berasal dari satu sama lain selalu sama magnitudonya dan berlawanan arah. Nah, hukum 3 Newton ini biasa disebut dengan aksi-reaksi, yaitu magnitudo sama tapi arah selalu berlawanan. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa hukum 3 Newton berbunyi F aksi sama dengan min F reaksi, yang artinya magnitudo sama berarti F-nya sama, namun arahnya yang berbeda atau tandanya yang berbeda. Jadi seolah-olah kita mendorong sebuah tembok. Kita misalnya mendorong sebuah tembok dengan tangan kita, kemudian aksi kita adalah mendorong tembok, kemudian reaksi adalah apa yang tembok itu lakukan ke kita. Maksudnya, apa gaya yang ditimbulkan setelah kita mendorong tembok tersebut. Tentu saja, karena analoginya adalah tembok, maka gaya yang harus dikeluarkan untuk menggerakkan sebuah tembok itu cukup besar. Nah, apabila gaya yang ditimbulkan tidak cukup besar, maka aksi reaksi ini atau tembok ini akan menimbulkan reaksi atau memberikan dorongan balik kepada kita dengan jumlah yang sama, namun arahnya yang berbeda, seperti itu. Jadi untuk ketiga hukum Newton itu disebut dengan mekanika Newton ya, atau dinamika gerak. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa paham dan semoga bisa bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.